Halo, Halo semua. semua. Jadi kita kali ini mau bikin apa sih? Apa sih lo? Lu siapa? Gue sih Ayu Arzati Beiruza. Gue si Arci. Gue Risma. Gue Fawaz. Gue Rapi. Oke, jadi kali ini kita bikin konten buat tugas Filsafat. Oke. See ya. Halo guys, sekarang kita lagi ada di kampus Pakopatan dengan narasumber pertama kita yaitu Saya, Nabil Zahran Aryadi, dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Oke, Kak Nabil, tanya-tanya sedikit nih tentang filsafat. Boleh? Dari A sampai F, kakak pilih huruf apa? D. Aduh, kira-kira menurut kakak filsafat itu apa sih? Oke. Jadi, filsafat itu merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji dan kajiannya itu menggunakan baik rasionalis maupun empiris ya. Nah, di filsafat juga ini tuh lebih mengarah kepada kajian-kajian yang mengarahkan potensi akal gitu loh. Itu setahu saya. Kira-kira kalau filsuf-filsuf yang kakak tahu apa ya kak? Oke. Dari yang saya pernah baca mengenai filsuf-filsuf ya, itu ada Aristoteles, kemudian Socrates dan juga Plato. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita tanya-tanya dari kakak. Terima kasih atas kesempatannya ya Kak Nabil. Salam pisah. Oke guys, selanjutnya ada narasumber kedua kita. Bolehkah diperkenalkan namanya sama jurusan nama angkatan? Oke, perkenalkan aku Rara dari Ilmu Komunikasi 2021. Oke, kakak sebelumnya pilih dari abjad dari A sampai F. L. Enggak deh. Gak ada. Dari A sampai F. B aja B. B, oke. Beh, apa sih kak yang kakak ketahui tentang filsafat? Kalau dari aku, filsafat itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang identiknya dengan mencari kebenaran, gitu. Oke, Rapi. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih kak, tokoh filsuf apa aja yang kakak ketahui? Aku tahu Socrates sama Plato. Cukup begitu untuk narasumber kedua kita. Oke, sekarang kita udah sama narasumber ketiga kita dengan Zahwa Fradaisya jurusan apa? dari jurusan manajemen angkatan. 2023. Oke, sebelumnya nih kak, kakak paling suka itu dari A sampai F itu apa deh? Sampai F. Iya, Ya, A hurufnya. sampai F hurufnya. F kayaknya. F. Oke, dari F ya. Iya. Filsafat itu apa sih kak menurut kakak? Kalau menurut aku ya, itu kayak ilmu pengetahuan yang mendalami soal sosial, terus asal muasal kayak gitulah. Oke. Sebelumnya kira-kira tokoh filsafat apa deh yang kakak ketahuin? Charles Darwin sih paling sering itu dari dulu. Oke, mungkin itu aja. Makasih ya kak sebelumnya. Makasih. Oke, selanjutnya ada narasumber ketiga kita nih. Boleh kenalin nama, jurusan, nama angkatan. Aku Erli dari IP 23. Aku Ita dari angkatan 23, terus dari ilmu pemerintahan. Oke, sebelumnya pilih dulu nih abjad dari A sampai F. F boleh. Deh. E. Iya. Oke. Menurut kalian nih, apa sih filsafat itu? Filsafat itu dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ya, filsafat itu mempelajari eksistensi tentang nilai-nilai dan kehidupan manusia. Oke. Nah, selanjutnya nih, kira-kira tokoh filsafat seperti apa sih yang kalian ketahui? Saya tahu tuh Socrates. Saya tahu Plato dan Aristoteles. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Kalian berarti belajar filsafat kan ya? Iya. Oke, selama kalian belajar filsafat nih, menurut kalian filsafat itu gimana? Seru sih karena dia bisa nyamber ke mana aja. Ya benar, tadi kan udah bilang kalau filsafat itu mempelajari tentang manusia juga sama nilai-nilai. Jadi ya kita mengetahui tentang asal-usul manusia yang kita nggak tahu jadinya seperti tahu. itu. Jadi seru. Seru. Oke, mungkin segitu aja ya pertanyaan kita ke narasumber ketiga kita ini dari IP. Oke, dah cukup. Oke, sekarang kita bersama narasumber kelima kita dengan Kak. Rosad Ali, Dari jurusan apa kak? Administrasi Publik. Oke. Nah kak, dari huruf A sampai F itu kakak milih apa? A. A. Apa sih kak yang kakak ketahui tentang filsafat? Tentang filsafat ya. Filsafat
sepemahaman saya itu merupakan metode atau pengetahuan yang mengakar gitu, yang mempelajari tentang dunia dan yang ada di dalamnya gitu, mengenai asal usul sesuatu itu, kenapa bisa ada, apa penyebabnya gitu, dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi filsafat itu sebuah ilmu pengetahuan yang yang mengakar gitu. Jadi sampai ke akarnya, kayak sebabnya apa gitu, kenapa bisa gini gitu, hal-hal yang kayak gitu loh. Oke. Ada pertanyaan lagi kak. Tokoh filsafat atau tokoh filsuf yang kakak ketahui siapa aja? Ada Aristoteles ya, ada Socrates, Thales yang teorinya itu bahwa bumi diciptakan dari air gitu, itu ada Thales. Itu 3 tokoh filsuf favorit mungkin ya bagi saya. Nah, yang terakhir nih Kak, kira-kira kan kita udah belajar filsafat nih. Nah, sepanjang belajar filsafat nih, menurut Kakak filsafat tuh gimana deh? Kayak seru kah, apa susah, apa gimana? Seru ya kalau filsafat tuh menantang gitu. Bahkan kalau kita ngambil perspektif lain setelah kita belajar filsafat, kita mungkin bisa dikatakan semakin kritis gitu. Jadi bukan bawel ya gitu. Ini kenapa ada gitu, ini kok bisa hitam gitu, atau ini kok bisa gede atau bisa panjang, yang hal-hal sederhana lah sebenarnya itu ciri dari pemikiran filsuf ya. Iya. Kayak gitu sih. Oke Kak, makasih ya Kak, udah makasih Kak. Ya. Nah, sekarang kita udah dengan narasumber selanjutnya nih. Boleh perkenalan dulu nggak Kak, siapa namanya? Boleh, aku Muhammad Nasir Fuad. Nama aku Muharam. Nama saya Muhammad Ferian. Nah, dari abjad A sampai F, abjad apa sih yang kakak suka? D. Duh, kakak tahu apa nggak sih itu? Tahu nggak sih apa itu filsafat? Oh, filsafat. Iya. Kalau menurut aku sih filsafat tuh ilmu yang diperuntukkan untuk mencari kebenaran ya. Walaupun di filsafat menurut aku tuh gak ada kebenaran yang mutlak. Tapi filsafat tuh ya itu ilmu yang mencari atau berusaha untuk menemukan kebenaran. Walaupun kebenaran itu belum tentu ada. Untuk kakaknya, apa sih itu filsafat Kak? Kalau menurut aku, filsafat itu adalah suatu pandangan yang ada di dunia ini dan segala hal yang ada di dalamnya. Nah, buat kakaknya juga apa sih Kalau filsafat saya Kak? itu filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Filsuf siapa aja sih yang kakak ketahui? Oh, kalau yang mungkin kalau ketahui favorit aja kali ya. Yang favorit filsuf yang menurut aku favorit tuh Albert Camus. Kenapa tuh Kak? Karena pandangan dia soal absurdism itu, cara dia hidup, kayak dia tuh hidupnya live in the moment gitu tuh, hidup sekarang, gak mikirin ke depannya atau ke belakangnya. Dan menurut aku tuh hidup yang enjoy banget gitu. Itu aja sih. Buat kakaknya, filsuf yang kakak? Menurut aku benar-benar sama persis sih sama teman aku. Soalnya emang udah temen banget gitu. Jadi sama persis banget ya. Buat kakaknya nih, filsuf yang kakak ketahui? Mungkin Pitagoras. Kenapa tuh Kak? Nggak tahu, kepikiran aja. Oke, yang terakhir, selama belajar filsafat, kira-kira filsafat itu seru nggak sih? Wah, seru banget. Seru banget. Seru banget, gak pernah pusing soal apapun itu, kayak cuma fun aja gitu tuh. Apalagi pas kita ngerjain tugas, pasti kita seneng banget kalau dapet tugas tuh. Seneng banget pastinya. Jadi filosofi is fun? It's fun. Is fun. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih Kak Nasir, Kak Muharam, Kak Ferian atas waktunya. Dadah. Menarik. Jawaban dari mereka menarik banget gak sih? Banget dong. Nah, mungkin kita jelasin juga gak sih apa itu filsafat? Nah, menurut Plato, filsafat adalah segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Filsafat juga merupakan suatu perenungan untuk menyusun suatu dasar pengetahuan yang rasional dan memadai untuk kehidupan tempat kita tinggal maupun diri sendiri. Bang. Lagi nyari apaan sih? Nyari sumber pengetahuan. Sini gue kasih tahu. Sumber pengetahuan itu diantaranya ada renungan, persepsi,
Merenungan itu apa sih? Kakak, lagi ngapain kak? Merenung. Hah, renungan? Apaan tuh? Renungan adalah kebulatan pikiran dan perhatian yang penuh. Kamu tahu gak keyakinan itu apa? Gak tahu kak. Gimana sih? Masa nggak tahu? Lupa kak. Lupa. Coba kamu yang sebenarnya jawab, keyakinan itu apa? Jawab kak, keyakinan itu sesuatu yang tak terbantahkan yang ada dalam kehidupan manusia. Dengerin. Coba ulangin, kasih contohnya juga. Jawab kak, keyakinan itu suatu yang tak terbantahkan yang ada di kehidupan manusia. Contohnya kejujuran, kepercayaan pada Tuhan. Udah, gitu aja. Ya, kak. Omo, ganteng banget mau nikah sama dia. Itu salah satu contoh orang yang gak menggunakan akal ya dengan sehat. Akal merupakan instrumen fundamental dalam diri manusia. Apa sih senyum-senyum gitu? Nah, itu adalah salah satu contoh dari persepsi di mana dua orang tadi memiliki dua pandangan yang berbeda dari senyum yang Raffi berikan tadi. Ada yang suka, ada juga yang kayak itu ya persepsi. Nah, persepsi menurut Sugi Hartono 2007 mengungkapkan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Ayo belajar filsafat. Filsafat is fun.